Iya, sepertinya kita udah tersambung ke YouTube ya, Ibu Widuri. Di sini sudah hadir Bapak Adi Pamungkas MSI. Selamat siang Bapak Adi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini nampaknya segar sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Mau menyambut guru-guru yang ada di sini ya. Menyambut guru-guru hebat kita seluruh Nusantara sepertinya ini. Iya benar sekali. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita mulai acara kita ini, seperti biasa, kita mau lihat terlebih dahulu nih, siapa saja sih guru-guru hebat yang sudah ada di live streaming YouTube OPS Palembang. Di sini sudah bisa dilihat sudah ada 45 orang yang sedang menonton. Masya Allah, bahkan sebelum kita mulai itu sudah ada Bapak dan Ibu guru yang sudah mantengin OPS Palembang. Luar biasa ya Ibu Widuri ya? Iya Bu Rindi. Iya. Oke, seperti sesuai jadwal ya, kita akan mulai acara kita hari ini pada pukul 2 dan ini sepertinya sudah lewat beberapa menit, tidak apa ya. Bagaimana sebelum kita mulai saya mau tanya terlebih dahulu nih dengan Ibu Widuri, sudah siap untuk memberikan materi hari ini? Insya Allah siap Ibu Rindi. Sudah siap, luar biasa. Nah, bagaimana dengan Bapak Adi Pamungkas? Pastinya ini sudah siap sekali ya, karena wow, dari penampilan aja sudah cetar membahana, Masya Allah. Bagaimana Bapak Adi, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Jumpa dan bertemu dengan rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia. Insya Allah kita hari ini berjalan lancar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pasti sambutan Pak Adi sangat ditunggu-tunggu sekali ya. Nah, sekarang tadi saya sudah bertanya bersama narasumber kita dan sekarang saya ingin bertanya dengan Bapak dan Ibu guru yang sudah ada di live streaming YouTube kita. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia sudah siap untuk mengikuti kegiatan webinar kita hari ini? Coba Bapak dan Ibu silakan untuk memberikan kata-kata semangatnya dan ketikkan kata siap di live streaming chat kita. Sekarang saya ingin lihat terlebih dahulu nih, walaupun sudah siap, apakah Bapak Ibu masih semangat? Kita tunjukkan terlebih dahulu. Nih, hari ini saya pakai pakaian PGRI sebagai apa? Kita tadi mengikuti kegiatan memperingati Hari Guru Nasional ya, Bapak Ibu Widuri ya. Jadi, ayo kita tunjukkan dengan semangat Hari Guru Nasional. Mari kita tunjukkan semangat kita untuk belajar kapanpun itu. Ayo Bapak Ibu, saya ingin lihat terlebih dahulu nih kata-kata semangatnya di live streaming chat kita. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di sini sudah ada siapa saja. Masya Allah, sudah ada Ibu Trika Damayanti, siap. Ibu Herawati, siap. Ibu Marlina SPDI, siap. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, Ibu Widuri dan juga Bapak Adi Pamungkas, karena Bapak dan Guru Ibu hebat yang ada di live streaming kita sudah siap semua, maka kita akan mulai saja acara kita pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Adi Pamungkas MSI selaku analis GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang terhormat, Ibu Widuri Deasari SPDGR, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di live streaming YouTube OPS Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada acara webinar bahan ajar digital, membangun presentation skill dengan slide presentasi interaktif di Google Slide dan Canva yang terintegrasi dengan akun belajar.id. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hingga akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir di live streaming YouTube, harap untuk duduk siap.
Jimit ini terdengar di YouTube. Oh, di YouTube nggak terdengar. Bentar. Terdengar nggak? Di Jimit ini terdengar. Di YouTube ini masih banyak yang bilang tidak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya. Bisa. Sebentar. Bantuannya kepada Bapak Ari mungkin? Sudah bisa? Oke, sebentar kita cek dulu. Oh, di YouTube nggak terdengar. Bentar. Sudah. Terdengar nggak? Di Jimit ini terdengar. Oh, sudah terdengar Pak. Masih banyak yang bilang. Sudah bisa, mungkin saya ulangi lagi ya? Ya, boleh Pak. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan para guru-guru hebat yang hadir pada kesempatan hari ini di acara membangun presentation skill dengan slide pembelajaran interaktif di Google Slide dan di Canva. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa bertemu Bapak Ibu guru hebat dari seluruh penjuru Nusantara. Walaupun kita bertemu mungkin melalui media laptop dan mungkin juga media HP. Tapi ini tidak bisa mengurangi rasa bangga saya terhadap Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru hebat, kita selalu diajarkan oleh Tuhan dalam literasi agama apapun bahwa kita tidak lupa apa yang terjadi hari ini itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Itu terjadi karena sebab-sebab sebelumnya. Termasuk sebab adanya ilmu, sebab adanya yang memegang ilmu tersebut. Seperti Bapak Ibu guru sekarang. Ini perlu saya ingatkan kembali, baik untuk diri saya pribadi maupun untuk kita semua, bahwa ada jasa orang-orang lain dalam kehidupan kita. Ada pengaruh atau influence dari orang lain dalam diri kita. Kenapa hal ini perlu saya ingatkan kembali? Agar kita tidak lupa terhadap jasa-jasa orang tersebut. Agar kita tidak menjadi manusia sombong atau terlalu membanggakan diri terhadap kepintaran yang kita miliki. Karena apa Bapak Ibu guru? Penyakit-penyakit seperti ini mulai mewabah di era milenium seperti sekarang ini. Jadi IQ tinggi itu penting, tetapi SQ, spiritual question, itu jauh lebih penting Bapak Ibu guru. Pintar itu lebih penting, tapi adab dan sopan santun itu jauh lebih penting. Penyakit-penyakit seperti ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang menyerang hampir ke seluruh penjuru dunia, sedikit banyak mungkin telah mengubah peradaban kehidupan manusia. Banyak juga saudara-saudara kita, rekan-rekan guru yang telah meninggal dunia akibat virus COVID-19. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bergerak, kehidupan harus terus berputar. Perubahan seperti inilah yang tidak diperkirakan oleh manusia sebelumnya. Kita mungkin tidak menyangka dulu di tahun 2018, tidak ada yang memprediksi bahwa perubahan di tahun 2019 sedemikian drastis. Kita berada di zaman di mana batasan atau border sudah menjadi bias. Kompleksitas masalah sudah semakin banyak. Berbeda dengan zaman sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa flashback sedikit ke belakang. Tahun 2010 mungkin Bapak Ibu guru hebat belum terbiasa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Google. Mungkin itu Google Classroom, atau mungkin Google Jamboard, atau mungkin Google aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mempelajari sesuatu, mungkin itu sesuatu yang asing bagi kita, dan juga kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan zaman seperti sekarang ini. Karena kondisi seperti inilah kita dipaksa untuk bisa dan terbiasa. Dan ini Bapak Ibu guru yang harus bisa dipahami. Biasa dan terbiasa. Karena itu saya sependapat dengan apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita tentang Merdeka Belajar. Karena menurut saya, kita harus melihat pendidikan itu dari kacamata kekinian dan kacamata masa depan. Dan tidak bisa kita melihat selalu ke kacamata masa lalu. Karena apa?
kompleksitas masalah tantangan yang dihadapi oleh masa depan itu jauh lebih berat. Sebagai contoh Bapak Ibu, mungkin dalam pembelajaran itu bisa menarik kesimpulan atau menarik benang merahnya, mengambil dari kompleksitas yang ada, cara berhitung dengan metode bermain, cara membaca, mungkin yang teknik mendongeng, itu berarti kan menggabungkan beberapa pembelajaran, dan mungkin ini bisa membuat anak lebih menarik, apalagi dikombinasikan dengan IT yang ada. Nah, ini kan lebih sesuatu yang baru bagi anak-anak, membawa suatu sifat riang ke dalam media pembelajaran. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru harus mampu untuk membawa pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu. Seperti hari ini, Bapak Ibu mungkin tidak menyangka dalam 10 tahun kemarin, mungkin saya juga tidak menyangka bahwa pembelajaran presentasi skill itu dulu, seingat saya, hanya dipelajari oleh para manajer Bapak Ibu. Para manajer di perusahaan-perusahaan tertentu dalam memprestasikan suatu produk ataupun makalah di depan klien. Tapi sekarang di zaman sudah semakin canggih, Bapak Ibu bisa membawa presentasi itu ke dalam kelas. Dan ini kan suatu perubahan yang sangat signifikan dalam pembelajaran sekarang. Sekarang Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa mengkombinasikan pembelajaran itu dengan media IT. Karena perubahan paradigma sekarang mungkin seperti zaman saya itu berbeda dengan zaman-zaman anak sekarang. Kalau kami dulu dituntut untuk membaca literasi. Tetapi karena perubahan zaman, anak-anak sekarang ini lebih tertarik dengan melihat gambar, video, dan dikombinasikan dengan warna. Ini berarti kan media multimedia, baik itu elektronik, lebih menarik dibanding literasi. Karena itu kenapa anak-anak sekarang lebih banyak belajar melalui YouTube dibanding membaca. Kenapa anak-anak sekarang lebih banyak tutorial melihat di YouTube dibanding masuk ke kelas-kelas kursus. Nah, ini suatu tantangan bagi Bapak Ibu guru membawa suatu perubahan ke dalam kelas. Karena sekarang kita memasuki zaman di mana gelar tidak menjamin kompetensi Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, kita memasuki zaman di mana gelar tidak menjamin seseorang itu memiliki kompetensi. Lulusan tidak menjamin seseorang itu siap untuk berkarya atau bekerja. Bahkan ke depan juga, ini suatu tantangan bagi dunia pendidikan. Akreditasi itu tidak menjamin mutu dan kualitas. Benar. Jadi mungkin bagi yang berpikiran positif akan dicerna secara positif, tapi bagi yang berpikir negatif, ini suatu ancaman. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, menurut saya, masuk kelas itu tidak menjamin seseorang itu bisa belajar. Jadi dengan adanya pandemi ini, ruang-ruang belajar itu tidak disekat dalam suatu ruang kelas. Dan ini yang harus bisa Bapak Ibu pahami. Bisa mungkin karena sesuatu kontur daerah masing-masing, bisa belajar di bawah pohon, bisa di ruang parkir. Nah, itu yang dulu diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa belajar itu jadikan setiap orang itu guru dan jadikan setiap tempat itu sebagai kelas. Dan ini yang saya harapkan pada hari ini kepada Bapak Ibu guru hebat, agar bisa membawa suatu angin perubahan di dalam dunia pendidikan, minimal di dalam kelas Bapak Ibu lah. Kalau saya lihat dari data yang saya miliki ini, ada sekitar 722 peserta. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan dari Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, dari Yogyakarta, dari Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Barat ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Saya harapkan Bapak Ibu bisa membawa sedikit angin perubahan dalam dunia pendidikan. Kalau dilihat dari peserta ini sepertinya 722 peserta. Nanti mungkin panitia bisa untuk menata absennya dari peserta. Saya takutnya seperti ini nanti, jangan-jangan hanya mereka registrasi saja atau hanya butuh untuk registrasi terus sertifikatnya saja. Saya harapkan jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan ikuti kegiatan ini sampai akhir, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, bisa diterapkan di daerah Bapak Ibu guru agar bisa memberikan suatu perubahan dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan membangun presentation skill dengan slide pembelajaran interaktif di Google Slide dan Canva secara resmi saya buka. Demikianlah Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Pamungkas MSI atas kata sambut. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, dengan dimulainya acara kita pada siang hari ini, maka secara resmi acara webinar kita dapat dilaksanakan. Sebelum kita tutup acara pembukaan kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, itulah tadi. Baik Bapak Ibu semua, itu acara pembukaan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Pamungkas MSI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sukses ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya yang sangat luar biasa tadi. Baik Bapak dan Ibu semua, jangan beranjak dulu karena acara kita yang sebenarnya sudah akan kita mulai, dan kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu di rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita memulai presentasi terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang bagaimana sih caranya kita membuat slide di Google Slide dan juga di Canva. Nah, untuk kegiatan ini ya santai saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil makan, sambil minum, sambil rebahan. Tapi lebih baik itu sambil duduk ya Bapak Ibu, dan juga bisa langsung dipraktekkan dengan laptop ataupun juga dengan handphone. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya ini kami di sini hanya berdua, Ibu Widuri dan juga saya sendiri. Jadi kita nanti gantian-gantian sebagai moderatornya, dan sesuai dengan jadwal yang sudah kami bagikan bahwa untuk tampilan pertama itu adalah saya sendiri yaitu Rika Putri, dan yang akan menjadi moderator adalah Ibu Widuri. Untuk itu, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Widuri sebagai moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Iya, masih semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Iya, langsung saja. Jadi materi kita pertama hari ini adalah membuat presentasi menggunakan Google Slides ya Ibu Rindi? Iya. Iya, benar sekali Bu Widuri. Ya, di sini para peserta, jadi kami dari Google Certified Educator ini mengadakan webinar ini terintegrasi dengan akun belajar.id. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun belajar.id, kami harapkan untuk dapat segera mengaktifkan akun belajar ID, karena banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Salah satunya itu bisa membuat Google Slides ya, Bu Rindi ya, membuat presentasi menggunakan Google Slides, kemudian bisa juga menggunakan Canva. Oke, langsung saja Ibu Rindi, kita mulai ya materi kita yang pertama. Ya, Bu Rindi sudah siap?
Siap sekali Bu Widuri. Siap, oke. Baik Ibu Rindi, saya persilahkan. Baik. Iya. Terima kasih Bu Widuri. Izin untuk share screen ya Bu Widuri. Iya. Bagaimana Bu Widuri? Apakah sudah tampil? Belum tampil Ibu Rindi? Belum ya? Iya, belum. Wah, sepertinya masih roaming juga ya. Iya. Ini masih dalam proses ini Bu Widuri. Iya. Oke, belum tampil ya? Belum Ibu. Kayaknya macet ya. Oke, ini saya Kita coba tunggu sekali ya. lagi. Iya. Mungkin sembari dijelaskan juga Bu Widuri bagaimana mekanisme tanya jawabnya. Oke, ini sudah tampil Ibu Rindi. Iya, jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin Oh, sudah bertanya, tampil ya? iya, bisa langsung tinggalkan komentar di kolom live chat. Nanti di akhir sesi kami akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Iya, Ibu Rindi, sudah siap? Boleh dimulai? Sudah siap. Oh, ini sudah tampil ya? Iya, sudah tampil. Oke, saya presentkan ya. Sini masih loading ya Bu Widuri ya, tapi di sana sudah tampil ya, alhamdulillah. Oke, masih on process. Iya. Seperti biasa, kalau misalnya memang pembelajaran jarak jauh terkendala atau kendala yang paling sering kita hadapi adalah masalah internet, tapi tidak jadi masalah ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Diberikan kesehatan, semangat untuk belajar kapanpun dan dimanapun itu. Nah, topik kita hari ini yaitu langsung saja mengenai slide interaktif di Google Slide. Tadi tema kita yaitu webinar bahan ajar digital membangun presentation skill. Nah, maksud dari presentation skill itu seperti apa sih? Kemampuan presentasi itu seperti apa sih? Sebelum kita langsung ke Google Slide, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana sih yang dimaksud dengan kemampuan presentasi itu, bagaimana juga sih presentasi yang baik. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa, pepatah ini tidak saya lepas kemana-mana. Kalau misalnya ingin berjumpa dengan orang-orang baru, pasti saya pakai pepatah ini. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah sering sekali mendengarnya. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, nama saya siapa? Ya, nama saya sesuai dengan yang ada di flyer, yaitu Rindi Eka Putri. Ya, panjang sekali ya Bapak Ibu, mungkin apal pula itu yang di belakangnya. Ini bukan bermaksud untuk ria atau bagaimana ya Bapak Ibu, tapi memang sengaja saya tampilkan supaya tujuannya adalah mungkin bisa memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu untuk terus mengupgrade diri. Jadi, di sini ada SP, CPS, CMC, CLTBQ. Kemarin teman saya juga bertanya, apa sih Rindi, CPS, CMC, CLTBQ, panjang banget. Iya, Enggak, apa tuh itu Bu cuma Rindi? sekedar. Penasaran Iya, nih. banyak sekali yang bertanya ya Bu Widuri ya. Iya. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, di sini saya bukan bermaksud untuk, aduh ini pamer-pamer. Oh tidak, sama sekali kita hilangkan pemikirannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya di sini menampilkannya panjang-panjang gini untuk mungkin bisa memberikan motivasi bahwa kita sebagai seorang guru, walaupun kita guru, kita bisa mengupgrade diri dari bidang yang lain. Nah, jadi CPS itu adalah Certified Public Speaking, kemudian Certified Master of Ceremony, dan yang ketiga adalah Certified Effective Learning and Teaching Based Quantum. Jadi seperti itu. Karena saya ini basicnya suka ngomong, karena kita guru pasti suka ngomong ya Bapak Ibu, ya sekalian aja kita ambil suatu pelatihan yang benar-benar bagaimana sih cara
ngomong atau public speaking yang baik. Ambil Bapak Ibu. Kemudian saya juga suka misalnya menjadi pembawa acara atau MC di tempat-tempat yang lain. Bagaimana kalau kita langsung aja ambil sertifikasinya supaya tahu mana yang baik, mana yang bagus kalau kita mau menjadi seorang MC seperti itu. Sedangkan Certified Effective Learning and Teaching Best Quantum itu karena saya seorang guru ya, tentu kita harus mengetahui juga bagaimana sih cara yang cepat dan baik untuk mengajarkan kepada siswa. Apakah ada cara-cara lain, metode-metode yang bisa kita gunakan. Nah, maka oleh sebab itu saya mengikuti pelatihan ini yang memanfaatkan otak kiri dan otak kanan. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, Alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai co-kapten komunitas belajar.id Palembang. Insya Allah nanti kita sama-sama bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan akun belajar.id, Bapak Ibu nanti bisa bergabung pada komunitas belajar.id khusus Kota Palembang. Kemudian saya juga adalah seorang Google Certified Educator, sama seperti Ibu Widuri. Di sini Bapak Ibu, kalau misalnya ada YouTube, bisa kita saling subscribe. YouTube saya di sini adalah Colorful Squad. Kemudian Facebook saya Rindy Eka Putri. Tadi juga sudah banyak sekali yang nge-add untuk nge-tag Twiben ke Facebook saya ya Bapak Ibu. Dan ini adalah nomor HP saya. Dan Instagram saya juga di ini. Oke, itu perkenalan singkat tentang saya ya Bapak Ibu. Di sini saya yakin sekali Bapak Ibu di rumah pasti lebih jago, lebih hebat lagi daripada saya. Karena saya itu masih jauh-jauh sekali. Background saya juga bukan dari pendidikan, tapi saya ini dari pertanian Bapak Ibu. Nah, saya yang pertanian saja sangat concern sekali soal pendidikan. Kenapa Bapak Ibu yang misalnya backgroundnya dari pendidikan tidak semangat juga. Jadi kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Google Slide. Jadi Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, apa itu Google Slide? Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan presentasi interaktif? Lalu, mengapa harus Google Slide? Dan bagaimana caranya untuk menggunakan Google Slide tersebut? Jadi, 4 poin itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya tuliskan big questions, pertanyaan-pertanyaan besar. Apa itu pertanyaan-pertanyaan besar? Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Tolong kepada Bapak dan Ibu nanti bisa di komen di live chat-nya. Apa sih pendapat Bapak Ibu terhadap slide yang akan saya tampilkan ini? What do you think? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ini adalah slide yang pertama. Seperti ini. Di sini slide yang menampilkan banyak sekali teks. Oke, ini slide yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang seperti ini. Banyak menampilkan gambar, kemudian juga tulisannya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dipikirkan Bapak dan Ibu saat melihat slide yang seperti ini dan slide yang seperti ini? Oke, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu melihat seorang presenter sedang mempresentasikan pelajarannya atau apapun itu dan tulisan semua seperti ini, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu semua? Pastilah yang pertama yang kita rasakan, waduh, ini kita bisa baca sendiri, jadi kita tidak akan terfokus pada seorang presenter. Yang kedua, kalau seperti ini Bapak Ibu, mata kita sakit karena kita harus fokus ke layar untuk membaca teks-teks tersebut. Lalu yang ketiga apa Bapak Ibu? Karena kita terlalu fokus untuk membaca teks yang terlalu panjang tersebut, kita pun secara psikologis itu curiosity atau keingintahuan dari kita terhadap materi tersebut akhirnya luntur, males jadinya. Karena itu tadi dari mata kita, kalau sudah menimbulkan efek capek, menimbulkan rasa psikologis, menurunkan rasa keingintahuan, karena informasinya sudah ada semua di sana. Lalu kita bandingkan dengan yang ini. Yang ini hanya berupa gambar, kemudian berupa teks, atau yang singkat, atau kita bisa sebut sebagai keynote, kata kuncinya. Contoh, pandemi COVID-19, masalah masa PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apa yang pertama? Memory full. Yang kedua apa? Pengelolaan nilai kurang efektif dan efisien. Nah, di sini kalau kita gambarkan ini kita, oh iya, langsung nangkep pesan dari yang akan ditampilkan oleh presenter itu apa? Ya ini intinya, tidak perlu yang panjang-panjang teksnya. Sekarang Bapak Ibu bandingkan, enak melihat yang mana? Enak melihat yang banyak tulisan seperti ini, atau enak melihat yang seperti ini? Kita jujur ya Bapak Ibu, coba di slide 1 atau slide 2, Bapak Ibu bisa mencoba menjawab di live streaming chat kita.
Ini Oke. Bu Rindi, ada Pak Putra nih, katanya lebih suka yang lebih banyak gambar, minim tulisan, dengan proporsi yang pas katanya. Nah, benar sekali. Wah, hebat sekali ya Bapak Putra. Terima kasih atas ininya Bapak Putra, atas responnya. Iya, benar sekali. Jadi, memang kita lebih suka yang seperti ini. Suka lihat gambar, tulisannya juga tidak terlalu banyak, dan juga pesannya itu sudah sudah tersampaikan walaupun singkat seperti itu. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, ini kita next kan. Nah, ini contoh satu lagi yang singkat solusi dari pemerintah untuk mengeluarkan Aku Belajar.id cukup seperti ini saja. Karena inilah masalah PJJ ya, yaitu dengan mengeluarkan Aku Belajar.id. Kalau singkat seperti ini, maka pesan pun akan lebih mudah ditangkap oleh otak kita. Nah, Bapak Ibu, menurut Tony Buzan, ya, Tony Buzan, apakah Bapak Ibu di sini mengenal dengan Tony Buzan? Pernah dengar atau tidak? Jadi, Tony Buzan itu adalah ahli psikologis dari Inggris yang menciptakan mind mapping, Bapak Ibu. Peta pikiran yang sering kita ajarkan kepada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, menurut Tony Buzan, otak kita ini akan lebih mudah atau lebih cepat mengingat bila tampilannya adalah berupa gambar dan banyak warna. Otak kita akan lebih mudah mengingat dengan banyak tampilan gambar dan juga banyak warna. Mengapa? Beliau berpendapat seperti ini bahwa kalau kita membaca sebuah buku, maka sebuah teks-teks tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi suatu gambaran di otak kita. Jadi ada jembatannya Bapak Ibu. Jadi kita baca, teks itu baru dikonversikan dulu jadi gambaran, baru kita ingat dan baru kita paham. Nah, akan lebih bagus kalau seandainya teks tersebut langsung saja ke gambar. Maka jembatan pengkonversian itu akan hilang, langsung ke gambarnya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang baru nih, kenalan. Terkadang kalau misal kita ditanya sama teman, kamu kenal nggak sama ini? Kita kadang lupa nama kan? Jadi pertanyaannya banyak orang yang lupa nama, tapi ingat wajah. Mengapa bisa seperti itu? Karena itu tadi, otak manusia memang dirancang untuk lebih mudah mengingat suatu gambaran. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, beliau, Tony Buzan, menciptakan mind mapping. Karena dengan mind mapping, cara kerjanya sama seperti jaringan-jaringan yang ada di otak kita. Jadi, yang ditampilkan hanya keynote-nya saja atau poin-poin pentingnya saja. Seperti itu. Dan di mind mapping juga harus diajarkan banyak gambar, warna, supaya menarik. Ya Bapak Ibu, jadi itulah latar belakang mengapa sih kita harus menggunakan slide atau presentasi yang banyak gambar dan keynote-nya saja atau kata kuncinya saja. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini mengenal dengan Muhammad Nur? Kenal tidak dengan Muhammad Nur Bapak Ibu? Jadi, saya kenal beliau, ya beliau tidak kenal saya ya Bapak Ibu. Sama seperti kalau ditanya sama Pak Jokowi nggak kenal dengan kita, tapi kita kenal dengan Pak Jokowi. Jadi Muhammad Nur ini adalah certified presenter yang salah satu pembicara di TED Talks. Bapak Ibu, apakah tahu dengan TED Talks? Jadi acara di mana seseorang mempresentasikan ilmunya di bidang apapun itu. Jadi beliau mengatakan bahwa presentasi yang baik itu ada poin-poinnya seperti itu. Saya sering membaca buku dan juga website dari Muhammad Nur itu sejak saya SMA Bapak Ibu. Saya sangat suka sekali presentasi, membuat makalah dan ingin menampilkan PowerPoint, tapi saya tidak ingin banyak mengetik karena saya agak malas ya Bapak Ibu. Jadi pengen tampil aja langsung seperti itu. Dan ternyata Bapak Muhammad Nur ini memang mengajarkannya demikian. Nah, jadi apa menurut Bapak Muhammad Nur kalau presentasi yang baik itu yang seperti apa? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu presentasi yang baik, kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Sebelum kita presentasi kepada orang, kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Tujuan kita itu apa sih? Yang kedua, siapa audiensnya? Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menampilkan slide presentasi yang misalnya banyak bullet-bulletnya, yang biasa dengan anak SD, maka Bapak Ibu pasti melihat banyak sekali anak SD yang ketiduran. Karena serius, kalau anak SD itu senangnya dengan slide yang banyak warna, banyak animasi, seperti itu. Apalagi gambar-gambar kartun. Jadi, tentukan tujuan. Yang kedua, tentukan target audiensnya siapa sebelum kita memulai presentasi. Lalu yang ketiga,
di dalam sebuah presentasi tentu harus ada yang namanya pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan, di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan apa sih tujuan presentasi Bapak Ibu, latar belakangnya seperti apa. Penting sekali Bapak Ibu menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan. Seperti saya tadi. Contohnya saya tadi mengatakan bahwa pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Dan itu penting sekali sebagai gambaran audiens bahwa mereka bisa menyimpulkan, oh ini nih materi yang akan kami pelajari pada kesempatan kali ini. Seperti itu. Lalu sudah pembukaan isi. Tentu saja isi yang terkait dengan materi kita. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan dari seluruh presentasi yang sudah kita tampilkan. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu kira-kira suara saya terdengar tidak Ibu Widuri dan kecepatan atau tidak? Mohon untuk menunggu saya ya kalau seandainya saya kecepatan karena saya sering tidak sadar. Terdengar Ibu Rindi? Iya. Oke, baik, alhamdulillah. Iya. Saya lanjutkan lagi ya Bu Widuri ya, alhamdulillah kalau seandainya jelas. Nah, sekarang bagaimana sih presentasi yang baik? Nah, menurut Muhammad Nur, presentasi yang baik itu adalah tampilannya atau isinya singkat, kemudian terdiri dari key point atau padat, dan yang kemudian jelas. Seperti itu. Jadi tidak panjang seperti tadi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan suatu makalah, misalnya informasinya padat sekali. Nah Bapak Ibu jangan blek di kopas, lalu langsung di copy lalu dipastekan di slide presentasi kita. Jangan seperti itu. Kenapa? Pertama, kesannya tadi dari efek kesehatan mata dari audiens itu akan terganggu. Yang kedua, secara psikologis, orang tidak lagi istilahnya timbul rasa ingin tahu. Karena cukup membaca saja, orang sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Jadi Bapak Ibu, ya tugas sebagai seorang presenternya itu ya jadinya gagal seperti itu. Karena Bapak Ibu, tujuan dari slide ini adalah sebagai alat, bukan sebagai presenter. Tetap sebagai starnya, sebagai bintangnya adalah kita sebagai seorang presenter. Seperti itu. Jadi jangan panjang-panjang. Nah, baik, sudah key poinnya aja, kemudian jelas. Apa sih? Misalnya nih, pengen menampilkan masalah di masalah pandemi tadi. Gambarnya jelas. Oh, ini masa pandemi masalahnya. Kemudian key poinnya apa? Oh, masalah PJJ ini misalnya memori handphone yang sering penuh. Sudah cukup gambar masa pandemi, kemudian teksnya sedikit key point. Nah, lalu yang akan menjelaskan adalah tugas kita sebagai presenter. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, intinya untuk membuat suatu presentasi yang baik, Bapak Ibu harus membuat suatu kerangka terlebih dahulu. Pertama, tentukan tujuannya dulu. Lalu, tentukan target atau audiens kita siapa. Yang ketiga, tentukan pembukaannya seperti apa, isinya, dan juga penutup atau kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan beralih ke presentasi yang interaktif. Oke, selama ini kita biasakan mempresentasikan sesuatu menggunakan PowerPoint. Lalu yang dimaksud dengan interaktif itu yang seperti apa? Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan interaktif berarti adanya interaksi atau koneksi atau hubungan antara kita dengan audiens kita. Kalau masalah PJJ, anak didik kita berada di rumah, kita berada di mana? Di beda tempat. Bagaimana kita bisa interaktif? Nah, kalau dengan PowerPoint, saya tidak ingin apa ya Bapak Ibu, tapi yang biasa kita gunakan, biasanya kan kalau dengan PowerPoint kita cukup menampilkan saja, hanya di satu arah. Seperti itu, tidak ada kegiatan interaktifnya di sana, kecuali dalam satu ruangan. Tapi kalau dalam berbeda ruangan, bagaimana kita bisa interaktif? Untuk itulah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat suatu presentasi yang interaktif. Nah, sekarang let's demo. Mari kita demokan bagaimana sih cara membuat slide presentasi yang interaktif di Google Slide. Bapak Ibu juga bisa langsung praktek ya menggunakan laptop atau juga menggunakan handphone, tapi akan lebih baik kita gunakan laptop terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan mulai benar-benar dari dasar ya Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, buka dulu tab baru seperti ini. Di sini saya close saja materi presentasi saya tadi ya Bapak Ibu.
Oke, di sini saya close. Kita buka terlebih dahulu New Tab. Atau misalnya Bapak Ibu baru buka Chrome atau Google, boleh. Pertama, kita harus login terlebih dahulu ke akun belajar.id kita. Karena mengapa harus akun belajar.id? Bapak Ibu, kita sudah diberi akun belajar.id untuk menunjang, memudahkan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa mudah? Unlimited Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan aplikasi-aplikasi di Google Workspace for Education, itu tidak akan ada batasnya. Tapi kalau kita pakai Gmail, maka itu akan ada batasnya. Jadi Bapak Ibu dengan akun belajar.id, mau ribuan, jutaan slide presentasi yang Bapak Ibu buat, itu tidak akan habis memorinya. Ya, jadi sekarang di sini sudah terbuka. Di sini kita buka titik 9 di Google Apps-nya. Ini adalah rumah aplikasi dari Google. Oke, titik 9. Lalu kita pilih slides yang warna kuning. Seperti ini. Oke. Saya agak kecepatan ya, baik. Nanti mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya akan coba slowly, agak lebih pelan sedikit ya, karena memang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya suka lupa kalau mau terlalu cepat. Baik, sekarang kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Kita mulai terlebih dahulu tadi buka akun Gmail-nya atau Google akun belajar.id-nya. Sudah kita buka. Selanjutnya kita buka slide baru. Iya. Oke, nah sekarang sudah tampil slide-nya. Kita pilih yang tanda plus Bapak Ibu, yang kosong. Oke, kita klik tanda plus. Maka tampilannya adalah slide yang baru. Oke. Oke, Bu Widuri mohon diingatkan kalau seandainya saya berbicara terlalu cepat ya Bu Widuri. Karena ini Bu Rini suka tidak sepertinya sadar. sinyalnya ini. Iya, agak lama loadingnya. Iya, bagaimana Bu Widuri, kira-kira sudah tampil slide kosongnya? Iya, sudah tampil tapi belum ini. Masih loading kayaknya nih. Halo Bu Widuri? Iya, Ibu Rindi. Atau mau saya share screen-nya, Ibu Rindi? Bu Widuri? Iya. Oke, saya yang share Iya. screen-nya aja kalau nggak Bu Rindi ya. Halo Bu Widuri? Iya. Iya, Ibu Rindi.
Halo. Ya. Oke, maaf Bapak Ibu, sepertinya sinyal Ibu Rindi ya sedikit terganggu. Kita coba ini saya Bu Widuri, bagaimana suara ya, saya? ya Sudah terdengar tampil? Ibu. Ini hilang Ibu Rindi layarnya. Share screen-nya udah hilang, jadi saya aja Bu Rindi yang tampilinnya ya. Oh, sinyal ya. Mungkin dari Iya. Bu Widuri bisa, Bu Widuri? Iya, boleh. Dari tempat Bu Widuri bisa? Oke, Bapak Ibu. Oke, Oh, baiklah sepertinya, Ibu Rindi ya. sepertinya Di sini roaming ya sudah. Bu Widuri ya. Iya. Bu Widuri bisa bantu buka, bisa bantu dari Bu Widuri untuk buka slide presentasi. Iya, boleh? Oke. Oke, maaf Bapak Ibu ya, sepertinya terkendala sinyal, jadi agak sedikit roaming saya dengan Bu Rindi ini. Iya. Oke, di sini saya sudah tampilkan halaman Iya, awal boleh. dari Google Slides. Oke. Halo, Bu Widuri sudah muncul? Iya, sudah Ibu. Atau langsung saya menjelaskan ini Ibu bagaimana? Ini sudah tampil Ibu, halaman awal dari Google Slide saya. Oke, Bapak Ibu ya, di sini langsung saja ya, saya Iya, Bu jelaskan dulu Widuri. Mohon sedikit. bantuannya Bu Widuri ya, Iya. Iya. sepertinya jaringan saya yang agak-agak nge-lag ya. Oke, baik Ibu Rindi. Oke, jadi Bapak Ibu di sini saya jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di Google Sites ya. Kurang lebih ini sebenarnya sama dengan PowerPoint, Bapak Ibu ya. Di sini tempat kita bisa menuliskan judul, misalnya kita bikin presentasi pembelajaran judulnya. Atau nama file ya ini. Kemudian di sini ada menu-menu file, di sini kita bisa menambahkan site baru, kemudian untuk mendownload site-nya, kemudian ada menu edit, kemudian ada menu tampilan. Nah, di sini ada menu sisipkan, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, teks, atau video. Iya, Bu Widuri? Iya, Ibu Rindi. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, tapi agak sedikit. Masih roaming ya? Iya, roaming. Saya sudah menjelaskan ini, Bu Rindi. Oke, Bapak Ibu. Iya, boleh. Boleh nanti Bu Widuri bisa tolong di ini aja di slide-nya, nanti saya coba bantu jelaskan gitu. Iya. Iya, oke. Bisa dibesarkan Bu Widuri? Oke, boleh. Dipresentkan? Oh, enggak ya? Enggak bisa. Ya oke, kita langsung saja ya Bu Widuri ya. Iya. Oke, bagaimana Ibu Rini? Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini adalah lembar tempat Bapak Ibu menuliskan presentasinya. Kemudian di sini ada pilihan untuk menambahkan slide baru. Kemudian ini undo ya, redo. Kemudian di sini untuk mencetak. Ini untuk zoom Bapak Ibu. Kemudian di sini ada untuk menyisipkan kotak teks, text box. Ini juga gambar, bentuk. Di
Di sini untuk menambahkan garis, ini untuk mengatur Cek. tata letak, tema, transisi. Masih roaming ya Bu Widuri ya? Masih Iya. roaming ya Bu Widuri? Iya, dari tadi saya sudah ini Bu, sudah membuka Google Slides, sudah menjelaskan. Kalau Bu Widuri kira-kira masih Iya. roaming ya? Iya, masih. Mungkin Ibu Rindi keluar dulu atau masuk lagi nanti langsung? Iya. Sekarang saya bisa coba jelaskan Bu Widuri kira-kira Iya, roaming boleh. tidak? Ya boleh Ibu, langsung saja. Oh iya boleh, boleh. Saya tutup dulu ya Bu Widuri ya. Iya. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Dikarenakan kendala sinyal, begitulah Bapak Ibu. Kalau misalnya menggunakan teknologi gitu ya, ada saja kendalanya seperti sinyal. Oke, harap menunggu sebentar. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil membuka Google Slides di laptopnya ya. Bapak Ibu buka di Bapak Ibu pertama login dulu menggunakan akun belajar.id, kemudian nanti buka slides.google.com. Oke, apakah Ibu Rindi sudah masuk ya? Oke, Bapak Ibu, apa sih di sini saya menjelaskan sedikit kelebihan ya dari Google Slides gitu ya dibandingkan presentasi yang lain apa sih gitu. Nah, salah satunya itu pertama, Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar langsung dari upload dari komputer, kemudian langsung menelusuri dari internet, kemudian bisa melalui Drive, bisa melalui Google Foto, melalui URL ataupun dari kamera. Nah, gimana maksudnya Bu Widuri telusuri dari internet ini? Jadi, Bapak Ibu bisa langsung mencari gambar di sini. Misalnya kita cari gambar misalnya tentang COVID-19 gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tanpa perlu menutup slides ini, tanpa perlu membuka tab baru, Bapak Ibu bisa langsung saja mencari gambar di sini. Tuh, langsung tampil gambar-gambarnya. Ini gambarnya ini dari Google semua Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambarnya, bisa diklik, kemudian sisipkan. Oke, itu misalnya seperti itu. Kemudian apalagi nih bedanya Google Slides dengan yang lain? Yang pertama. Terus yang kedua ada lagi kita bisa sisipkan video langsung dari YouTube Bapak Ibu. Misalnya kita klik sisipkan, kemudian kita pilih video. Kemudian, nah di sini langsung ada laman pencarian YouTube. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi buka tab baru, kemudian buka YouTube, bisa langsung cari di sini. Misalnya video tentang pengembangan teknologi pangan gitu ya, yang ada di YouTube saya. Tambahin nama channel YouTube-nya Bapak Ibu, harus jelas-jelas biar tampil. Nah, langsung muncul. Jadi bisa langsung kita klik, kemudian pilih. Oke, seperti itu kelebihan dari Google Slides. Oke, Bu Rindi sudah bergabung sepertinya? Iya Bu Widuri. Bagaimana kira-kira suara saya sudah ada? Terdengar Ibu, tapi agak kecil ini suaranya. Oh, agak kecil ya? Oke, Iya. saya dekatkan lagi. Kalau ini bagaimana Bu Widuri? Oke, sudah jelas Ibu Rindi. Sudah jelas. Baik, terima kasih Bu Widuri. Tadi sudah menjelaskan tentang slide-nya. Saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menantikan tadi tetapi terkendala sinyal ya Bapak Ibu. Ya benar sekali, inilah salah satu kendala kita di masa pandemi ya, masalah sinyal. Tapi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu di sini masih semangat, masih tetap bersabar ya Bapak Ibu. Karena sebagai seorang guru kita dituntut untuk menjadi guru yang tangguh apapun itu permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Widuri. Tadi kira-kira sampai mana ya Bu Widuri? Tadi saya menjelaskan tentang kelebihan dari Google Slides Ibu Rindi, yaitu bisa menambahkan gambar langsung gitu dari sini, kemudian menambahkan video dari YouTube langsung dari slide gitu. Baik, iya bagus sekali ya Bu Widuri ya. Jadi Bapak Ibu,
apa sih istilahnya keunggulan-keunggulan yang bisa kita dapatkan dari Google Slide? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Iduri. Salah satunya, kita bisa menambahkan gambar tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu atau membuka tab baru terlebih dahulu. Cukup dengan mengklik tombol explore bintang yang di sebelah kanan bawah, iya, yang dipelajari itu, lalu kita ketikkan kata-kata yang ingin dicari, misalnya makanan khas Palembang. Misalnya seperti itu, maka itu akan otomatis terbuka sendiri di Google Slide-nya. Ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya, misal makanan khas Palembang. Nah, di situ ada bentuk web, ada bentuk gambar. Kita coba klik gambar, kita pilih gambar yang mana Bu Widuri, yang agak menggiurkan sedikit siang-siang, enaknya yang mana nih? Mana nih? Wah, enak semua ya. Mungkin kita bisa coba model aja lah Bu Widuri. Mungkin Bapak Ibu yang dari luar kota Palembang, ada yang belum kenal dengan model. Kalau pempek udah biasa ya. Nah, kalau ini model Palembang. Wow, lapar lagi nih. Nah, kita bisa langsung saja menambahkan dengan klik tanda plus yang ada pada gambar tersebut, Bapak Ibu. Nah, coba lihat. Nah, seperti itu. Jadi, otomatis tanpa perlu kita mendownload terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mundur sedikit nih sebelum kita mencari gambar ya. Google Slide ini Bapak Ibu bisa menyimpan secara otomatis. Artinya apa? Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing untuk menekan Ctrl Save atau misalnya lupa menyimpan. Kenapa? Karena di Google Slide dan juga beberapa aplikasi di Google Workspace for Education tidak ada lagi fitur yang save karena dia otomatis tersimpan. Jadi Bapak Ibu bisa fokus dengan materi yang Bapak Ibu ingin buat. Seperti itu. Itu kelebihannya. Lalu yang kedua tadi, kita pun Bapak Ibu bisa membuat presentasi ini secara offline Bapak Ibu. Jadi kan iya enak pakai Google Slide tapi pakai internet. Oh tidak Bapak Ibu. Ternyata di Google Slide kita pun bisa membuat presentasi secara offline. Caranya bagaimana? Caranya, coba kita ulang lagi Bu Widuri. Ketik file, klik file, lalu pilih. Nah, sediakan saat offline atau dalam bahasa Inggrisnya ada juga available offline seperti itu. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam membuat presentasi, kita harus tahu dulu judul kita nih apa sih. Nah, Bu Widuri, boleh dihapus dulu gambarnya. Kita buat dulu judulnya. Misalnya makanan khas Palembang. Kita buat makanan khas Palembang. Oke, sudah ada nih judulnya. Sekarang apa sih yang ingin dipresentasikan? Oke, sebelum kita presentasi, kita mau lihat juga nih, slide-nya mau yang bagus. Kalau putih seperti ini boring Bapak Ibu, ya. Jadi, di Google Slide ini kita tidak usah pusing-pusing mencari karena apa? Secara otomatis template-templatenya itu sudah disediakan. Coba Bu Widuri, kita cari template yang mana nih? Kita klik tombol bintang di bawah ya Bapak Ibu, di situ dipelajari. Nah, lalu dia akan muncul sendiri template-templatenya. Nah, coba kita pilih yang warna biru sama hitam aja Bu Widuri. Yang di itu. Nah, iya. Ini ya, Bu. Nah, itu. Oke. Sudah kita pilih. Nah, ini kan cuma seperti ini aja tampilannya. Bagaimana kalau kita mau tambahkan gambar? Nah, tadi kan sudah tahu caranya. Sekarang kita klik tanda bintang sebelah kanan. Kita pilih makanan yang kita mau tadi, misalnya model Palembang. Nanti yang munculnya model lagi Bu Rindi. Para model-model ya. Iya. Berarti makanan Palembang aja. Nah, tekwan boleh, tekwan. Wah, jadi lapar Bu Widuri, jadi pengen makan tekwan. Ayo Bapak Ibu mampir ke kota Palembang, coba ini Palembang tekwan, makanan khas kota kami. Yang dari Papua, Nusa Tenggara, dari manapun itu, ayo datang ke kota kita, kota Wong Kito Galo. Kita cicipi di tekwannya. Oke, sudah Bu Widuri, kita sisipkan. Kita klik. Nah, bisa dengan cara seperti tadi ya, bisa juga dengan tanda plus. Oke, ini kebanyakan sepertinya pilih. Oh, ini, oh enggak. Yang tulisan di bawah itu adalah ininya ya, catatan kakinya ya Bu Widuri ya. Iya, nah, sekarang Ibu.
Iya, sekarang Bapak Ibu, kalau seperti ini kan kita bingung nih mau mengaturnya seperti apa, mau dibesarin, mau dikecilin, mau tata letaknya di mana. Nah, Bapak Ibu, di Google Slide itu sudah ada AI-nya atau Artificial Intelligence-nya. Artinya, di slide ini kita bisa secara otomatis akan tersetting sendiri. Bagaimana caranya? Ayo kita buka, klik tanda bintang ajaib di bawah sebelah kanan. Lalu, nah Bapak Ibu cetar tuh tata letaknya kita bisa pilih mau yang mana. Mau misalnya gambar tekwanya di tengah atau di samping. Nah, coba Bu Widuri, kira-kira bagusan yang mana nih Bu Widuri? Kita pilih yang ada gambar ininya aja Bu Widuri. Kayaknya yang apa? Yang ada gambar. Coba nah tuh yang hitam sama tekwan tuh. Nah, ini. Yang bawah, bawah lagi. Ini, Bu. Ya, itu aja. Nah. Oke. Hitam sama tekwannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau mau diganti lagi nih, nggak mau yang kayak gini, kita cari yang lain, boleh. Nah, oke. Nah, bisa seperti ini. Nggak usah lagi pusing-pusing, aduh, tata letaknya mau dibesarin, kecilin, nanti lebarnya nggak sama, nggak presisi. Nggak usah lagi pusing, karena di sini langsung saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Sekarang, kalau di slide pertama sudah ada, kita mau menambahkan slide yang baru. Bagaimana caranya? Caranya, kita ke sebelah kiri ada tanda plus. Nah, itu Bapak Ibu, namanya slide baru. Kita klik tanda plus. Nah, maka akan tampil secara otomatis slide baru. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu mau menambahkan apa nih? Mungkin video aja ya Bu Widuri ya. Oh iya, boleh. Oke, misalnya video nih, kita mau menampilkan makanan khas kuliner, istilahnya ada reviewer, blogger yang review makanan Palembang, boleh juga pokoknya. Nah, gimana caranya? Tadi sudah dijelaskan, kita klik sisipkan, lalu kita pilih video. Nah, lalu kita ketik pencarian di YouTube Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi mendownload video-video yang besarnya luar biasa baru dimasukkan ke presentasi kita. Kita cukup langsung saja mencarinya di YouTube. Oke, kita ketikkan misalnya makanan khas Palembang saja Bu Widuri. Bu Widuri, di sini ada yang komen katanya, kenapa? Mahal ongkirnya dari Papua makan model. Kalau seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat tutorial cara membuat model aja ya, Bu Widuri ya. Buat Kalau mau sendiri. diongkir, tekwan harganya berapa? Bener sekali, ongkir ke Papua udah berapa gitu, bener. Jadi buat sendiri aja ya Bapak Ibu, kan di YouTube banyak tutorialnya. Oke, udah dapat Bu Widuri? Kita pilih, kita pilih, lalu kita sisipkan atau kita pilih. Nah. Oke, udah tampil. Nah, tampilannya kan nggak beraturan juga. Nah, sekarang kita buat lagi seperti di slide pertama. Kita klik, kita close dulu. Kita pilih yang tanda bintang tadi, lalu kita pilih. Nah, yang warna hitam itu aja. Oke. Nah, sudah lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, misal video YouTube kan panjang nih. Kita mau mengambil videonya cuma detik pertama sampai detik kelima aja. Misalnya seperti itu. Bagaimana caranya? Apakah harus pakai aplikasi lain? Tidak Bapak Ibu. Di sini kita bisa langsung mengeditnya, memotongnya. Bagaimana caranya? Kita klik gambar videonya. Oke, sudah diklik? Oke. Biasanya langsung otomatis ya Bu Widuri? Klik kanan Bu Widuri bisa. Oke. Opsi format. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan itu ada yang di bawahnya ada tulisan apa itu? Aduh, saya nggak kelihatan. Mohon maaf. Dimulai ya. Nah, oke. Dimulai dari dan. Nah, benar. Begitu Bu Widuri, terima kasih. Saya nggak kelihatan. Oke, dimulai dari dan berakhir pada. Oke, misal saya mau mulai dari detik kelima Bu Widuri. Boleh? Kita ganti 5. 5. Terus dia berakhir di detik 10. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu pakai aplikasi tambahan untuk memotong video. Kita langsung saja di Google Slide ini Bapak Ibu. Jadi dia akan tampil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah? Nah, sekarang ini udah otomatis. Kita akan melihatnya dengan cara mempresentasikannya seperti itu. Kita bisa coba Bu Widuri. Kita close dulu.
Mhm. Saya masih mati. Oke, oke. Kita bisa putar. Nah, itu sudah sampai cuma berapa detik ya? Iya. Oke Bu Widuri, sepertinya nanti bisa dicoba sama Bapak dan Ibu di rumah ya. Oke. Nah, sekarang Bu Widuri, tadi kan kita sudah membuat judulnya, kemudian menampilkan gambarnya gimana, menampilkan videonya bagaimana. Nah, sekarang yang namanya interaktif itu yang dari mananya? Kalau gini kan sama saja nih, seperti PowerPoint ada video. Tapi kalau di PowerPoint, ya saya sebut merek nggak apa-apa, karena kita biasa pakai itu juga ya. Itu ya agak susah kalau misalnya langsung pakai YouTube. Sebenarnya kemarin agak belum bisa, tapi kemarin ada upgrading lagi, ada yang sudah bisa juga ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana sih kelebihan lain dibandingkan yang lainnya lagi? Oke, nah Bapak Ibu, kita bisa melakukan kolaborasi dengan anak didik kita. Nah, disinilah kunci interaktifnya Bapak Ibu. Dimana kita, misalnya nih, bisa memberikan tugas kepada anak didik kita berupa tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu Bapak Ibu bisa dikerjakan oleh beberapa anak dalam satu slide seperti itu. Jadi misal di satu slide ini Bapak Ibu memberikan tugas, oke, di slide 1 namanya untuk Widuri, kelompok 2 itu untuk slide 2 untuk Rindi, slide 3 misalnya untuk siapa misalnya Putri, misalnya seperti itu. Itu bisa. Dan Bapak Ibu gurunya itu bisa melihat secara langsung siapa saja yang sudah mengerjakannya, seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara men-share-nya terlebih dahulu ke anak didik kita. Kita klik bagikan di sebelah kanan tuh Bapak Ibu, kita pilih bagikan, kemudian kita masukkan alamat email. Nah, ditambahkan orang dan grup. Oke, bagaimana kalau tidak ada emailnya Bapak Ibu? Oh bisa, kita pilih atau salinkan juga bisa. Salin saja Bu Widuri, misalnya nggak usah pakai email. Boleh, kan kebanyakan anak-anak nggak dapat ini ya, email, nggak ada email misalnya. Kita pilih dapatkan link, kemudian kita pilih yang dibatasin itu dirubah dulu Bapak Ibu, kita jadikan siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau sudah seperti ini, pengaksesnya juga kita ganti menjadi editor, supaya anak didik kita bisa mengeditnya, karena ini tugas kelompok. Oke, klik selesai. Nah, sudah kita bagikan Bapak Ibu, kita bagikannya seperti apa? Kita copy linknya, kita bagikan bisa melewati WhatsApp, seperti itu. Kalau sudah diklik anak didik, maka di tampilan sebelah kiri kanan atas ya, Bu Widuri, kita lihat kan? Di sebelah tanda anak panah, sebelah kiri, sedikit lagi, samping yang, nah dipresentasikan, sebelah kirinya lagi, Nah, di samping ini, Bapak Ibu, ini adalah historinya ya Bapak Ibu. Nanti ada gambar-gambar siapa saja yang sudah masuk ke dalam slide tersebut. Sebenarnya saya ingin mengajak kolaborasi Bu Widuri, tapi mungkin terkendala sinyal dan waktu juga ya Bu Widuri. Mungkin pada saat penugasan saja kali ya, kita bisa kolaborasi nanti. Iya, seperti itu. Nah, nah di sana Bapak Ibu ya, anak didik kita bisa langsung chatting di tempat Bapak Ibu. Misalnya nih, Putri, kamu udah ngerjain di apa? Saya sudah mengerjakan ini. Itu chattingnya tidak perlu pakai WhatsApp, cukup di Google Slide saja. Jadi memang kegiatannya interaktif. Lalu ibu gurunya juga bisa memberikan komentar. Oke, kita kasih komentar dulu Bu Widuri. Gimana sih caranya misalnya nih, anak didik kita sudah mengumpulkan tugasnya. Kita mau ngasih komentar kalau ini salah, jangan makanan khas Palembang, tapi makanan khas daerah Bali misalnya. Kita kasih komen. Caranya, kita ulangi dulu Bu Widuri. Kita ulangi dulu bagaimana cara memberi komen. Kita klik yang ingin dikasih komen, misalnya ini makanan khas Palembang, lalu klik kanan, lalu pilih komentar. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini kalau mau menyebut nama anaknya, kita ketikkan tanda @ bentuk A. Nah, misalnya namanya Rindi Eka Putri tuh. Oke. Setelah itu baru kita kasih komentar. Oke, sudah. Nah, kalau sudah baru kita klik kirim. Tandai kepada
anak didiknya. Nah, boleh nih, harusnya makanan khas Bali gitu. Lalu kita klik tandai. Tugaskan Bu Widuri, tugaskan. Oke, tidak apa. Nah, nanti Bapak Ibu, komentar dari Bapak Ibu itu akan tampil pada tugas anak didik kita. Seperti itu. Nanti anak didik kita akan menerima pemberitahuan, oh Bu Widuri sudah mengomentari tugas yang sudah saya kumpulkan. Ternyata ini yang harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, di Google Slide ini, mohon maaf, di Google Slide ini kita tidak hanya dimudahkan dengan cara mencari gambar, mencari video, kemudian juga template-templatenya, tata letaknya, kita juga bisa dimudahkan untuk berinteraksi sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita bisa langsung chatting secara langsung di Google Slide, kita juga bisa langsung memberikan komentar terhadap tugas-tugas anak. Seperti itu. Dan mungkin itu saja ya Bu Duri terkait dengan Google Slide ini. Mungkin kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait Google Slide ini, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di Google Classroom. Seperti itu ya Bu Duri ya? Iya, mengingat waktu kita yang cukup singkat. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya tadi dikarenakan sinyal dan juga memang cuaca yang tidak mendukung di sini ya Bapak Ibu, mohon maaf. Dan saya harapkan kepada Bapak dan Ibu semua tetap semangat dan bersabar ya Bapak Ibu, karena memang kita adalah seorang guru yang harus berjuang di kondisi apapun itu. Ya, saya harapkan Bapak Ibu semua di sini semangat semua. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Widuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rindi, sangat menarik sekali ya. Kita jadi tahu apa saja keunggulan atau kelebihan dari Google Slides Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita penyampaian materi yang kedua itu tentang Canva, membuat presentasi melalui Canva ya Ibu Rindi. Iya, benar sekali. Iya. Langsung atau bagaimana Ibu Rindi? Saya serahkan pada Ibu Rindi. Iya, kita langsung saja Bu Widuri ya. Iya, langsung saja ya. Lempar bola ya, ambil bola seperti itu aja langsung. Baik Bapak Ibu, sekarang ini tugas saya sebagai moderator. Mohon izin saya tidak pakai video karena nanti takut nge-lag lagi. Jadi pakai suara saja tidak apa ya Bu ya. Oke Bu Widuri, saya silahkan untuk menampilkan presentasinya. Kita langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Iya Bapak Ibu, kita langsung saja nih, saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan presentasi menggunakan Canva. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah tampil ya Ibu Rindi? Sedang ini Bu, memproses. Memproses, oke. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat presentasi pembelajaran di Canva. Oke, sebelumnya seperti kata Ibu Rindi tadi, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun mungkin di sini sudah banyak peserta yang sudah pernah ikut pelatihan dengan kita Ibu Rindi, tapi nggak apa-apa, kita perkenalan lagi ya. Iya. Biar tambah kenal ya Bu Widuri ya. Iya, betul sekali. Baik Bapak Ibu, nama saya Widuri Deasari, saya guru di SD Negeri 111 Palembang. Oke, sama seperti Ibu Rindi, saya adalah Google Certified Educator dan juga saya menjadi sahabat rumah belajar Sumatera Selatan untuk tahun 2021 ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ada Facebook saya, bisa Bapak Ibu add, kemudian ada Instagram juga. Bisa Bapak Ibu follow ya, nanti saya langsung follow back tuh, udah banyak Bapak Ibu yang follow tadi ya, nge-tag atau mention Twibbon kita. Kemudian di sini juga ada channel YouTube saya yaitu Wonderful Class, bisa Bapak Ibu subscribe ya. Di sini saya menyediakan video pembelajaran, kemudian ada juga video tutorial tentang Google Workspace for Education. Oke Bapak Ibu, oke Canva. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan Canva, mungkin sudah banyak yang membuat Canva untuk
membuat poster, kemudian untuk membuat presentasi, mungkin juga ada yang sudah pernah gitu ya, ngedit apa sih, infografis misalnya, atau membuat flyer gitu kan. Jadi Canva itu apa sih sebenarnya gitu. Oke, Bapak Ibu, Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buat poster gitu, mau buat dokumen, atau mau foto, bikin untuk Instagram story gitu ya, bisa pakai Canva Bapak Ibu. Mau bikin video pembelajaran juga bisa banget pakai Canva. Pokoknya Canva ini menyediakan template yang sangat menarik banget. Oke, lanjut. Nah, Canva ini menyediakan Canva for Education yang dikhususkan untuk guru nih, untuk pendidik, untuk murid gitu. Nah, apa sih Canva for Education, Bapak Ibu? Canva for Education adalah Canva dengan akses freemium atau premium gratis untuk para guru, seperti akun premium atau pro berbayar. Nah, jadi Bapak Ibu tuh bisa menikmati semua elemen, fitur, gambar yang ada di Canva ini tanpa perlu membayar gitu kan. Jadi semuanya bisa dinikmati secara gratis. Oke, nah bagaimana untuk mendapatkan akun gratis ini? Bapak Ibu harus punya akun belajar.id. Oke, nah itu tadi yang saya bilang itu manfaat dari akun belajar.id, yaitu Bapak Ibu bisa mempunyai kesempatan untuk mengakses semua fitur elemen yang ada Canva secara gratis. Oke, nah apa saja kelebihan dari Canva for Education? Yang pertama, lebih dari 420.000 template. Nah, banyak sekali templatenya Bapak Ibu. Kemudian ada juga 75 juta foto. Wow, video, grafis gitu kan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk presentasi. Kemudian ada lebih dari 3.000 font. Kemudian bisa juga ini mengakses lewat Google Drive, Dropbox, dan folder. Jadi kalau Bapak Ibu mau nambahin foto yang ada di Google Drive, bisa banget. Kemudian bisa juga membuat Bitmoji, Giphy, dan bisa menambahkan video dari YouTube langsung gitu ya. Kemudian Canva ini juga terintegrasi dengan Google Classroom, Microsoft Teams gitu. Jadi Bapak Ibu bisa share presentasinya langsung ke Google Classroom. Oke, nah di sini. Oke, langsung aja Bapak Ibu ya. Gimana cara mendaftar Canva for Education nih? Mungkin banyak ya, ada yang belum gitu kan, atau Bapak Ibu masih menggunakan akun Gmail biasa gitu kan. Pasti di sana Bapak Ibu terbatas gitu mau menikmati elemen atau tempat yang ada gitu. Ada yang harus berbayar premium atau ada watermarknya kan. Nah, kalau menggunakan Canva for Education nggak perlu khawatir lagi Bapak Ibu, semuanya gratis. Oke, cara mendaftarnya, pertama Bapak Ibu buka Canva for Education ya, klik di laman pencarian Google, Canva for Education, kemudian pilih yang paling atas, pilih hasil pencarian yang paling atas. Setelah itu, kita klik tadi masuk ke halaman awal Canva for Education. Oke, nah di sini ada tulisan daftar sekarang nih Bapak Ibu nih. Ada untuk guru ya, daftar sekarang. Bapak Ibu klik daftar sekarang. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Selamat datang di Canva untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu klik daftar dengan Google, kemudian masukkan akun belajar.id yang Bapak Ibu punya ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu login masuk menggunakan akun belajar.id. Kemudian masukin juga passwordnya. Nah, setelah itu, setelah berhasil login menggunakan akun belajar.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Dapatkan paket pendidikan gratis kami untuk tingkat TK hingga SMA. Nah, di sini Bapak Ibu klik mulai verifikasi sekarang. Oke, setelah itu Bapak Ibu harus Nah, di sini Bapak Ibu tuh harus mengisi data diri ya, tulis nama, kemudian sekolahnya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu harus menambahkan dokumen yang membuktikan kalau Bapak Ibu tuh adalah guru. Bisa sertifikat pendidik atau SK PNS mungkin gitu ya untuk Bapak Ibu. Pokoknya yang menyatakan kalau Bapak Ibu itu adalah seorang guru. Oke. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu sudah
melakukan hal tersebut, nanti tunggu 1-2 hari, cek di email, akan dapat pemberitahuan dari Canva. Seperti ini contohnya nih punya saya. Selamat datang di Canva untuk pendidikan. Permohonan Anda telah disetujui. Nah, berarti Bapak Ibu sudah terdaftar di Canva for Education. Nah, kalau sudah dapat email ini, Bapak Ibu sudah bisa menikmati semuanya secara gratis. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu coba lakukan di rumah. Siapkan dulu SK atau Serdik gitu ya, yang membuktikan kalau Bapak Ibu adalah seorang guru. Oke, nah selanjutnya kita langsung coba aja nih Bapak Ibu ya, kita langsung buka Canva-nya, kita demokan langsung. Oke, karena saya sudah mendaftar Canva for Education, kita bisa langsung ketik aja canva.com. Oke. Nah, ini adalah tampilan halaman awal dari Canva. Oke, karena kita ingin membuat presentasi gitu ya, di sini kita telusuri aja cari presentasi pendidikan. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini seperti yang tadi kita tahu itu ya, kelebihan dari Canva itu menyediakan lebih dari 400.000 template. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali. Terus cantik-cantik kan templatenya ya, beda daripada yang lain gitu. So, ini colorful banget gitu nih. Jadi buat murid-murid itu semangat gitu ya ngelihat presentasinya kalau diberikan slide presentasi yang berwarna seperti ini, sangat menarik. Oke. Misalnya kita pilih yang mana nih ya? Oke, tuh ada banyak banget. Saya yang ini aja deh, pelajaran IPA. Oke, kita klik gitu. Nah, oke. Nah, ini dia adalah template dari presentasinya. Gitu, ada banyak nih Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu bisa menuliskan judulnya pada halaman ini ya. Kita buat misalnya saya mau bikin presentasi materinya ekosistem aja deh, coba. Presentasi ekosistem gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan judulnya nih halaman awal, kita tulis judulnya gitu. Bisa kita klik, kemudian ganti ekosistem. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa mengubah jenis font, kemudian mengubah ukuran, kemudian di sini juga mengubah warna, kemudian mau membuat huruf tebal atau garis miring itu bisa semua Bapak Ibu. Jadi caranya kita blok, kemudian di sini kita pilih jenis fontnya ya. Nah, di sini kan Bapak Ibu lihat ya, di sini ada tanda apa nih, mahkota gitu ya, kalau ini Pro. Nah, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu klik, itu bisa Bapak Ibu, nggak perlu takut. Ini Bapak Ibu bisa mengakses semuanya, gitu. Karena akun yang kita punya tadi sudah freemium ya Bapak Ibu ya, jadi semuanya gratis. Kita pilih misalnya mana nih? Oke, yang ini aja. Kemudian tulisannya kita perbesar lagi, misalnya di sini kita pilih berapa ya? 144. Oke, ini bisa kita geserin lagi gitu. Kemudian kalau mau mengubah warnanya juga bisa nih, di sini kita pakai warna orange misalnya. Oh, ini agak kurang kontras ya Bapak Ibu, kita pilih lagi warna lain. Oke, nah warna dokumennya kan kalau kita lihat di sini cuma sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa di sini, kita klik yang tambahkan warna baru, kemudian nah di sini ada banyak pilihan warnanya. Bisa kita geser-geser. Oke, kita pakai kuning aja deh. Gimana nih? Nah, ini ya agak kelihatan ya. Oke. Oke, di sini kita ganti namanya Ibu Widuri. Nah, karena di sini kita membahas tentang ekosistem, Bapak Ibu ya, gambarnya nih harus kita ganti ya, nggak sesuai ini. Gambarnya gimana nih kalau mau nambahin gambar? Nah, di sini kita bisa klik elemen di bagian sebelah kiri. Kelihatan nggak nih? Nih Bapak Ibu ya, ada pilihannya di sini template. Kalau ini elemen, kita klik. Kemudian di sini coba kita cari ekosistem. Muncul nggak nih ya? Nah,
Jadi tersedia juga gambar oleh Canva ini yang bisa kita pakai secara gratis. Nih ya, misalnya kita pakai yang mana nih? Agak bagus ya. Bagus semua nih Bapak Ibu. Yang ini aja coba. Nih, kita tambahin di sini. Kemudian apa lagi ya? Atau kita tambahin ini juga bisa, boleh nih Bapak Ibu. Di sini. Oke, jadi seperti itu. Kita nggak perlu lagi tuh buka Google gitu ya, cari download gambar, karena Canva juga menyediakan berbagai macam gambar gitu. Oke. Oke, lanjut slide kedua nih. Oke, selamat datang. Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru. Oke, mungkin di sini kita nggak usah ubah ya kalimatnya. Kemudian kita tambahin lagi aja di sini. Gambarnya kita ganti. Misalnya kita cari di sini gambar guru gitu. Coba kita cari teacher, muncul nggak ya? Di elemen, nah ada banyak sekali Bapak Ibu teacher. Ada di sini grafis nih. Oke, tuh kan. Bisa kita klik aja, kalau mau nambahin gambarnya tinggal kita klik. Kemudian kita perbesar aja nih. Selamat datang. Oke, kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita buat lagi slide baru. Misalnya di sini kita tulis apa itu ekosistem. Apa itu ekosistem? Oke, di sini bisa kita perbesar lagi tulisannya. Kita ubah lagi fontnya, misalnya di sini lagi Bapak Ibu kalau mau mengubah font. Apa nih? Kita pakai yang besar-besar. Ini nih misalnya nih. Nah, kemudian di sini kita tambahin tulisannya, ekosistem itu apa ya? Nih saya udah nyiapin buku siswa kelas 5. Bisa kita copy nggak nih? Oh bisa. Oke, kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Tuh, ini kecil ya tulisannya, kita ubah lagi ukurannya di sini. Misalnya berapa nih? 36. Si kecil juga bisa 48. Oke. Apa itu ekosistem? Oh, kita tambahin ekosistem adalah misalnya kita ubah aja deh tulisannya, kita kecilin aja. Kita blok, kemudian kita pilih di sini fontnya, ukurannya. Oke, tulisannya mau diganti bisa Bapak Ibu. Oke, nah banyak sekali. Tadi kan kita tahu ya berapa tadi ya pilihan font tuh, banyak banget sampai ke bawah-bawah di scroll masih banyak nih. Tinggal Bapak Ibu aja pusing yang mau pilih yang mana nih gitu kan. Oke, misalnya yang ini aja. Oke, kemudian hurufnya mau kita ganti warna hitam misalnya. Oke, gitu. Kalau mau di bold, ini tebelin. Gitu kan? Ini untuk rata, kiri kanan, ini tengah gitu, rata kanan, rata kiri. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu mau buat daftar bisa juga nih. Tuh. Oke, kalau ini untuk jaraknya bisa mengatur jarak huruf nih. Dia jadi jarang-jarang gitu. Kemudian jarak baris. Tuh. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, fitur-fiturnya sangat mudah. Oke, kita ganti lagi nih gambarnya. Kita ganti, kita hapus. Kalau mau hapus tinggal klik aja, kemudian kita pilih delete ya, kita hapus. Kemudian misalnya di sini kita cari tanda tanya gitu, karena ini kan bertanya apa itu ekosistem, kita cari aja tanda tanya gitu. Nah, ada nih Bapak Ibu. Tuh, yang mana nih? Ini kayaknya seru nih. Tuh, kita tambahin di sini. Jadi kita pilih di elemen, kemudian kita cari kata kuncinya, mau apa yang kita perlukan. Kemudian pas sudah ketemu tinggal kita klik aja. Oke. Apa itu ekosistem? Kemudian kita cari lagi deh, kita tambahin gambar ekosistem tadi.
pilih misalnya yang ini aja deh. Nah, ini bukunya kita hapus dulu. Oke. Nah, kita buat di sini, ini kita perkecil misalnya. Tuh, misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi cantik ya Bapak Ibu ya. Ini juga kalau Bapak Ibu mau mengganti warna latarnya nih ya, diklik aja. Kemudian di sini Bapak Ibu pilih warna latar belakangnya. Mau warna kuning misalnya, warna hijau, atau warna pink. Nih, gitu Bapak Ibu. Tuh. Oke, jadi gitu ya. Kemudian apalagi nih? Udah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup gitu. Mau tambah slide lagi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tuh ingin menambahkan halaman baru, misalnya halaman ini kan saya udah sampai habis ini, udah sampai halaman berapa nih? 16, mau tambah halaman baru bisa di sini. Bisa klik tambahkan, atau bisa juga yang ini Bapak Ibu, tambahkan halaman. Misalnya ini, tambahkan halaman. Nah, muncul lagi dia halaman yang baru. Untuk menghapus bisa ini, klik hapus halaman. Di sebelah kanan ini ada tanda hapus. Jadi ini untuk menambahkan halaman, ini hapus, kemudian ini untuk duplikat. Misalnya nih, saya kecilin lagi. Oke, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan, ingin menduplikatkan halaman ini gitu ya. Tinggal diklik yang ini, duplikatkan halaman. Oke, jadi ada dua kan halaman yang sama tuh. Oke, kemudian kita tambah lagi satu slide lagi deh. Misalnya kita masuk lagi ekosistem. Kita tambah lagi ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas misalnya itu kalimatnya. Ubah lagi ukurannya, kita perbesar lagi Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita tambahin. Kemudian di sini kita kasih judulnya ekosistem aja deh. Ekosistem misalnya. Kita klik sama kayak tadi, kalau mau mengubah tulisannya di sini, ukurannya juga yang ini, misalnya kita perbesar aja 72 gitu. Kita kasih bold. Kemudian ini biar beda sama yang itu ya, kita bisa kasih warna biru. Oke. Nah, kita tambah lagi, bisa tambah lagi, mau tambah gambar lagi. Bisa, Bapak Ibu. Misalnya kita cari gambar apa ya, hewan. Misalnya gambar kambing nih. Ada nggak ya? Oh, ada Bapak Ibu. Misalnya di sini kita tambahin gambar kambing gitu. Klik, kemudian tambah gambar apa lagi, misalnya pohon, cari pohon. Nih ada lagi ternyata banyak sekali gambar-gambar yang disediakan oleh Canva. Tuh kita tambahin di sini pohon, kita perbesar. Nih. Oke, nah ini kan kambingnya nih ngadep sini, bisa kita balik Bapak Ibu di sini ada pilihan balik. Tuh mau balik horizontal atau vertikal. Saya ini horizontal jadi seperti ini. Gitu. Oke. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit lagi. Misalnya di sini saya mau nambahin foto saya nih Bapak Ibu ya. Bisa kita tambah di sini unggahan. Nah, di unggahan ini kita bisa pilih unggah media, kemudian kita pilih dari komputer kita gitu. Atau bisa juga dari Google Drive kita tambahinnya. Di sini kita klik Google Drive, kemudian kita pilih di mana folder yang menyediakan foto kita gitu. Saya udah nyiapin nih, misalnya yang ini fotonya. Oke, saya klik. Kemudian di sini, kan di sini Bapak Ibu ya gambarnya itu ada latar belakangnya, ada backgroundnya warna putih. Nah, di Canva for Education ini Bapak Ibu bisa menghapus latar belakangnya. Gimana caranya? Bisa Bapak Ibu klik gambarnya, kemudian pilih edit gambar. Nah, di sini ada penghapus latar belakang. Nah, bisa Bapak Ibu klik penghapus latar belakang, kemudian kita tunggu ya.
Oke, Tara, tuh Bapak Ibu. Tinggal sekali klik aja, latar belakangnya langsung hilang. Oke, misalnya di sini ekosistem Ibu Widuri. Ini gambarnya gimana ya bagusnya? Oke, misalnya gini aja deh. Tuh. Iya, Ibu Widuri, Iya, tampaknya bagaimana Ibu sangat seru Rini? sekali ya. Iya, sangat seru Iya, sekali ya kalau kita memakai Canva ini ya. Gambarnya menarik semua. Kemudian kita juga bisa mengedit secara langsung di sana dengan banyak sekali fitur-fitur editingnya iya, ya, Bu. betul sekali. Lalu bagaimana kalau misalnya kita langsung presentkan Bu Widuri? Kolaborasi bisa nggak di Canva? Oke, bisa Ibu Rindi. Nanti sebelum itu saya mau ini dulu kasih tahu mendownload ini menjadi PowerPoint, bisa Bapak Ibu ya. Benar sekali. Ya. Jadi kalau misalnya udah selesai nih Bapak Ibu mengeditnya gitu ya, di sini ada pilihan titik 3, kemudian pilih di sini Bapak Ibu ya, bagikan, kita pilih lihat semua, kemudian kita cari mana PowerPoint ya. Oke, kelewat nggak nih saya ya? Nih Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu klik. Kemudian nih semua halaman atau mau halaman berapa aja yang kita download. Misalnya tadi baru sampai halaman 4 gitu ya. Kita pilih aja. Tuh. Kemudian kita klik selesai. Kemudian unduh. Oke, nah jadi presentasi dari Canva ini bisa tersimpan juga menjadi PowerPoint. Atau kalau mau bagiin langsung ke Classroom juga bisa. Bagiin linknya juga bisa Bapak Ibu di sini. Salin tautan. Ini kalau mau bagiin linknya. Kemudian di sini juga bisa kalau mau bagikan di Google Classroom, Microsoft Teams. Jadi bisa klik di titik 3 sebelah kanan ini. Gitu Ibu Rindi. Kalau kita mau langsung mempresentasikan secara langsung bisa ya Bu Widuri ya? Seperti di Google Slide tadi ya. Di sini ada menu ya. Paling kanan ini ada tampilkan. Tuh, tampilkan, kita klik, kemudian kita klik tampilkan. Oke, nah jadi langsung nih luar Bapak biasa. Gitu. Jadi tidak perlu pakai aplikasi tambahan untuk menampilkan Canva ini, presentasi Canva ini ya Bu Widuri ya? Iya, betul sekali Bu Rindi. Jadi bisa langsung. Wah, luar biasa sekali. Oke, kemudian masih ada nggak nih waktunya Bu Rini? Terakhir deh ya. Ya, mungkin terakhir ya Bu Widuri karena waktunya sudah. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung menjelaskan presentasinya gitu kan ke siswa gitu, mau menampilkan muka Bapak Ibu sambil rekam ngomong gitu ya. Di sini di titik 3 ini lagi ada pilihan tampilkan dan rekam. Oke, bisa Bapak Ibu klik. Kemudian di sini masuk ke studio rekaman. Oke, nah di sini ada atur kamera dan mikrofon Anda. Jadi kita atur-atur dulu nih gimana bagusnya kameranya. Kemudian di sini mulai merekam, kita klik. Oke. 3 2 1. Oke, nah di sini kita bisa langsung ngomong gitu. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem gitu. Nah, di sini. Nah, selamat datang. Gimana anak-anak? Siap nggak belajar hari ini? Nah, gitu. Jadi kita bisa langsung merekam gitu Bapak Ibu. Lihat di sini kan ada kameranya, ada muka kitanya. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu mau pause, bisa di sini klik jeda. Kemudian atau lanjutkan lagi. Kalau misalnya mau selesai, di sini ada pilihan akhiri rekaman. Bisa kita klik. Kita tunggu prosesnya. Kemudian nanti ini bisa langsung Bapak Ibu share atau bagikan ke siswanya, bisa bagiin ke WA gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada salin tautannya nih. Bisa langsung salin tautannya aja linknya, atau bisa Bapak Ibu bisa unduh juga, klik. Jadi sudah terunduh menjadi bentuk video. Oke, jadi sangat mudah nih Bu Rindi. Kita bisa langsung buat presentasinya, bisa juga langsung jadiin video gitu. Oke, kita tunggu nih masih unduh. Wow, keren sekali ya Bu Widuri ya dalam satu tempat. Iya, Ibu Rindi. Oke, Bapak Ibu aja yang bisa saya sampaikan tentang membuat presentasi di Canva ini, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor banyak sekali fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu di sini. Oke. Oke, Ibu Rindi. Baiklah Bapak Ibu.
Iya. Bagaimana Bu Widuri? Iya, baiklah Ibu Rindi, sepertinya cukup sekian materi tentang membuat presentasi menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Karena waktu kita juga terbatas, mungkin nanti akan saya berikan lagi video tutorial di Google Classroom gitu ya. Kan Bapak Ibu jadi bisa langsung bergabung di Google Classroom yang sudah saya bagikan di undangan di email Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin bertanya Iya, benar langsung sekali saja ya di Bu kolom Widuri. chat ya Ibu ya. Iya Ibu Rindi. Iya, benar sekali. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu semua? Nah, itulah tadi. Iya, sepertinya roaming kita saling silang tindih ya Ibu Iya Ibu Widuri ya. Rindi. Oke, terima kasih untuk Bu Widuri atas presentasinya yang sangat luar biasa sekali. Benar-benar menarik sekali ya Bapak Ibu menampilkan presentasi atau membuat presentasi di Canva ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengulang. Iya, Bapak Ibu di sini bisa mengulang kembali rekaman videonya untuk belajar seperti itu. Oke, kita langsung saja menjawab pertanyaan karena di sini banyak sekali sudah pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Mungkin saya coba pilih dulu karena terlalu banyak ya. Nanti Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dijawab, Bapak Ibu bisa menampilkan pertanyaannya pada Google Classroom. Insya Allah nanti 3 hari ke depan kita akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Baik Bu Widuri, di sini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dameriah Nadea. Halo Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, selamat sore Bu Rindi, untuk penggunaan Google Slide tadi apakah bisa digunakan saat offline? Baik, langsung saja ya Ibu Dameria Nadea, terima kasih pertanyaannya. Di Google Slide kita bisa menggunakannya secara offline seperti itu. Jadi di semua aplikasi di Google Workspace untuk yang untuk editingnya seperti Docs, Google Slides, Spreadsheet itu bisa digunakan secara offline seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan Ibu Widuri dari siapa ini namanya, Just Moment by Ibu Utami Putri. Iya, katanya Bu coba ulangi lagi Bu cara menampilkan gambar dan rekaman di Canva-nya. Mungkin Bu Widuri nanti bisa dibuatkan tutorialnya lagi ya Bu Widuri. Iya. Iya, nanti kita buat karena tutorial. Waktu kita yang cukup singkat seperti itu. Kita share di Google Classroom kemudian ada lagi pertanyaan. Oke, di sini. Nah, apakah di Google Slide itu bisa menampilkan video? Karena tadi katanya tidak ada video. Bisa ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu nanti bisa mengulang. Iya, benar sekali. Sepertinya roaming, jadi silang tindih ya kita Ibu Widuri ya. Oke. Baik Bu Widuri, mungkin itu saja dulu ya untuk sesi tanya jawabnya mengingat waktu kita yang cukup singkat. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah kami sampaikan tadi, silahkan Bapak Ibu menampilkan pertanyaannya pada Google Classroom. Insya Allah nanti kita diskusi bersama-sama di sana. Baik Bu Widuri, mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini mengingat waktu kita yang cukup singkat. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu semua di sini. Mohon maaf apabila selama kegiatan presentasi tadi banyak sekali kendala, dan terima kasih juga atas kesabaran dari Bapak dan Ibu semua sehingga sampai sekarang masih bertahan. Manteng nih Saya Rindi Eka Putri dan juga Ibu Widuri. Mohon undur diri ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Bu Widuri, bagaimana kita cukupkan ya? Nanti kita lanjutkan lagi di Google Classroom. Iya, betul. Ya, seperti itu. Bagaimana Bu Widuri? Iya Ibu Rindi. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanyain di grup WA, kemudian di Google Classroom juga Bapak Ibu ya. Kita insya Allah standby dalam 3 hari ke depan ya, Ibu Rindi. Oke.
Oke, Bapak Ibu yang belum bergabung ke Google Classroom, silahkan cek di undangan yang sudah di-share di email ataupun di grup WA. Kemudian di sana Iya, ada benar link Google sekali. Classroom-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia yang sudah ada di sini. Iya, Bu Rindi? Oke, kita mohon undur diri ya Bu Widuri ya. Iya. Sepertinya ini masalah sinyal ya, loading. Baik, terima kasih untuk OPS Palembang yang sudah mensponsori di acara kita hari ini dan juga kepada Bapak Adi Pamungkas tentunya. Terima kasih juga untuk Bu Widuri. Kita sudah berkolaborasi di sini. Iya. Dan terima kasih juga tentu saja kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum, sayonara. Assalamualaikum, terima kasih Bapak Ibu semuanya.